guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Kali ini aku bikin video tentang pengalamanku sendiri, pengalaman penuh misteri dan horor-horor gitu ya guys. Penasaran dengan ceritanya? Dengar baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Saat itu usiaku lagi menginjak remaja. Aku lagi senang-senangnya main gitu sama teman-teman ya. Nah, waktu itu di kampung sebelah itu ada perayaan kemerdekaan RI. Seperti biasa kita sebut Agustusan kan. Nah, suatu hari diadainlah acara pemutaran layar tancap. Itu di kampung sebelah ya, tidak di desaku. Di kampung halamanku sudah lama sekali tidak diputarkan layar tancap. Seingatku mungkin waktu aku masih kecil banget. Jadi waktu aku remaja, terus teman aku ngajak aku ke pemutaran layar tancap. Aku tertarik banget gitu. Nah, saat itu pastikan pemutaran layar tancapnya itu kan selalu malam kan, antara jam 8, jam 9 sampai dengan tengah malam kayak gitu. Aku sama teman-teman di kampung sepulang ngaji, kita langsung ngadain rencana untuk pergi ke kampung sebelah. Untuk alasannya kita ke orang tua bilang mau tolab lah, mau nginep di rumah teman atau mau belajar sama teman dan lain-lain kayak gitu, supaya kita diizinin aja, karena orang tua pasti nggak ngeizinin kalau sampai pulang tengah malam. Aku sendiri bilang sama orang tua kalau aku mau tolab gitu, mau ikutin acara tausiah kayak gitulah, tablik akbar. Nah, teman-teman yang lain juga kompak ya. Aku dan ketiga temanku, sebut saja Dewi, Irma, dan Wati. Setelah kami sholat isya, gue berkumpul di satu titik dan kita berangkat menuju ke kampung sebelah. Jarak antara kampung halamanku sama kampung sebelah itu sekitar 2 km. Kalau sekarang sih bisa ditempuh dengan sepeda motor lebih cepat ya. Waktu itu kita berjalan kaki. Nah, kita berjalan kaki dari kampung kita sekitar jam 7 waktu itu. Sampai di sana jam 8 kurang ya, begitu. Sampai di sana ternyata layar tancapnya itu belum dipasang sama sekali ya. Kita masih pada bengong gitu ya. Ini jadi enggak sih acaranya? Tapi orang-orang sudah pada ngumpul di lapangan gitu. Kebetulan lapangannya itu dekat sekolah teman aku si Wati. Si Wati sendiri yang ngasih info kalau di situ ada pemutaran layar tancap. Dan ternyata setelah kita tunggu-tunggu, orang-orang di sana juga pada nunggu. Jam 9 kurang lah baru dipasang lah itu layar tancap. Otak-atik sampai jam 9 lebih. Kita juga sempat mau gimana nih, mau pulang nggak? Karena orang tua ngizinin kita cuma sampai jam 9 gitu ya. Kita juga agak risih gitu. Terus mau pulang nanti kalau kemalaman gimana. Cuman ya waktu itu karena kan kita masih berdarah muda, jadi penasaran aja gitu. Ya udahlah, udah jauh-jauh ke sini, asa sih nggak lihat filmnya gitu. Ya akhirnya jam 9 lewat baru filmnya diputerin gitu. Filmnya ya waktu itu masih kayak film zaman-zaman dulu ya,
kayak Benyamin kayak gitu. Ada 2 film yang mesti diputar malam itu. Cuman kalau lihat situasi sih, film yang pertama aja udah terakhir itu udah nyampe jam 11 lewat gitu ya, udah hampir tengah malam. Setelah selesai film yang pertama, kita langsung aja cabut gitu ya, udah yuk kita pulang aja ya. Kalau gitu kita putusin pulang. Apalagi yang namanya si Irma itu, dia udah kebelet pipis kayak gitulah, karena dia minum minuman dingin mungkin ya. Terus dia kebelet, dibilang sama kita, aku pengen pipis nih, gimana ya, tolong cariin toilet dong, katanya gitu. Terus dia bilang, waduh, mana di kampung orang, toilet di mana lagi? Si Wati sendiri, paling di sekolah aku, katanya gitu. Ya untuk mencapai sekolah sih emang deket dari situ, tapi keadaan sekolah kan gelap gitu kayak gitu. Kita juga takut gitu. Kita mutusin aja untuk cari toilet di area sekitar lapangan tadi ya, di sekitar pemukiman setempat gitu. Orang-orang di situ yang datang sih mereka karena mereka domisilinya di sana, area setempat. Jadi mereka masih nungguin film kedua. Mungkin entah sampai jam berapa itu film yang kedua. Ya kita yang udah jam 11 lewat aja udah, aduh gimana nih nanti pulang, masih kita dimarahin sama orang tua. Udahlah kalau gitu langsung kita buru-buru nyari toilet buat si Irma bisa buang air kecil gitu ya. Dia kayaknya gak kuat banget gitu, jadi kasihan sekali sih. Ya aku juga tadinya ya kalau si Irma mau ke belakang, aku juga mau ikutan kayak gitu. Nah lalu kita cari-cari toilet atau WC umum yang ada di luar kayak gitu di sepanjang jalan menuju pulang gitu ya. Ada beberapa orang sih yang pulang, mungkin mereka udah ngantuk atau gimana ya, kita jadi agak apa ya, ada teman untuk pulang gitu ya. Tapi rumah kita kan jauh untuk pulang. Nah singkat cerita, kita jalan dari lapangan tadi mungkin sekitar 5 meter, nemulah satu musola di pinggir jalan yang sepertinya musolanya udah agak nggak terpakai gitu ya, bangunannya udah reyot kayak gitu, terus udah pada kotor lantainya ya, bangunan tua kayak gitu ya, nggak terawat gitu, terbengkalai kayak gitu lah. Nah di pinggirnya itu ada kamar mandi, ada toilet mungkin untuk wudhu dan ya sebagainya gitu ya. Toiletnya kecil, pintunya tuh pintu setengah. Dulu kan masih, kalau pintu itu setengah ya, setengah badan kita. Jadi kalau berdiri kita mesti kelihatan pasti kepalanya, dari dada sampai kepala tuh kelihatan. Ya udahlah si Irma karena kebelet banget, dia masuk aja. Ya udah dia beraktivitas di dalam. Cuman waktu dia mungkin udah melakukan aktivitasnya, dia lama gitu. Kita yang di luar ngeburu-buru dia gitu. Irma cepetan dong, udah malam nih gitu, kita harus pulang cepet-cepet nih. Si Irma ngomong dia, nggak ada air tahu, kayak gitu. Waduh, terus gimana dong? Pakai tisu aja, tisu. Terus dia mungkin nyari-nyari tisu kayak gitu. Aku yang tadinya mau ke kamar mandi juga jadi ngurungin niat aku ya, soalnya wah nggak ada air nih, gimana gitu, pasti bau pesingnya kemana-mana nanti. Nah waktu si Irma udah selesai mungkin ya, kita pikir si Irma keluar, dia kayak gunjang-gunjang pintunya,
pintu kamar mandinya, bunyinya bruk 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 kayak gitu. Nah, kita yang di luar kaget, loh kenapa mak kayak gitu. Terus si Ibu keluar, dia malah manyun kayak gitu, mukanya kayak marah kayak gitu. Sopan dikit kenapa sih, dia bilang gitu. Kita yang di luar bingung gitu ya, aku sendiri, kenapa sih Irma kayak gitu, kenapa mak, nah udahlah ayo cepetan pulang katanya gitu. Kita juga banyak ngebahas kayak gitu ya, ya udahlah, karena kita udah pengen pulang banget gitu, udah malam. Terus kita berjalan sepanjang pemukiman orang gitu ya. Tapi pemukimannya itu enggak nyampe sampai rumah kita, itu enggak selalu pemukiman ya, kita harus melewatin dulu kebun-kebun, jalanan panjang kayak gitu, dan kuburan. Waktu itu kita harus ngelewatin kuburan nih, agak panjang juga jalanannya. Di sisi kanan sama sisi kiri itu kuburan yang lumayan luas gitu guys. Kita yang emang dasarnya kita penakut gitu ya, 4 orang nih jalan berdua, aku sama si Irma, si Dewi sama si Wati. Kita pegang-pegangan tangan gitu ya, terus jalannya cepet-cepet gitu sambil baca-baca doa dalam hati, bilang ayo cepetan ya. Jadi sebenarnya kita nggak berani gitu lewat ke kuburan malam-malam kayak gitu. Kita jalan cepetin supaya nggak ada apa-apa, nggak lihat apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah emang lewat tuh kuburan nggak ada apa-apa, cuman kita aja seperti takut banget gitu ya. Nah, setelah melewati kuburan ya cukup tenang lah buat kita gitu. Tapi setelah itu kok agak serem lagi gitu ya. Ternyata setelah kuburan itu ada perkebunan pisang sama singkong kayak gitu ya, mungkin milik warga, cukup panjang juga, dan itu gelap minta ampun. Cuma ada cahaya bulan aja yang remang-remang gitu. Waktu itu kan kita belum ada HP ya, nggak ada HP seperti sekarang seperti ini. Dulu nggak ada sama sekali, orang tua kita juga belum punya HP kayak gitu, nggak bawa senter, nggak bawa alat penerangan apalagi. Jadi kita jalan cukup dengan cahaya bulan aja gitu, remang-remang kayak gitu. Dalam hati ya deg kayak gitulah. Agak serem juga sih lewatin kebun-kebun gitu. Tapi pas di depan tuh terlihat ada rumah-rumah kayak gitu ya. Di jalannya kan jalan kecil lah, motor juga masuk seperti itu. Dan sebelum mencapai pemukiman, ini dia, kita harus melewatin pohon yang besar banget ya. Kita nggak tahu kalau di situ ada pohon. Perasaan pas tadi berangkat kita nggak nyadar gitu ya, karena mungkin orang-orang kan banyak bareng dengan kita. Ternyata di pemukiman itu ada pohon yang besar, kita sebut pohon karet, karena banyak di pohon itu ada rumbai-rumbainya kayak gitu. Dengan cahaya bulan kita berjalan melewati itu. Tapi sebelum kita melewatinya, kita kaget nih berempat. Ternyata di bawah pohon itu ada seorang wanita lagi berdiri sambil ngeliatin kita. Ya kalau disebut cantik sih lumayan cantik ya. Dia berdandan aneh. Maksudnya aneh, dia seperti wanita zaman dahulu gitu, kebaya, pakai kain, selendang, dan rambutnya dikonde gitu guys.
Terus pas kita lewat, dia bilang kayak gini, Tosti Marana, kayak gitu. Kita kaget ya, kita nggak ngejawab, cuman bengong aja ngeliatin dia. Aku sama si Irma dan Dewi yang lihat jelas banget ke arah dia, sementara si Wati kan masih kehalangin sama kita, ketutupin sama si Dewi gitu ya. Cuma bisa lihat mukanya aja. Terus kita teliti dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini orang malam-malam lagi ngapain di sini? Terus pakaiannya kok seperti ini? Dia pakai kebaya, pakai selendang dan kain. Dan waktu lihat ke bawah, oh my god, guys, kamu tahu nggak? Ternyata kakinya nggak menapak, guys. Kita yang bertiga lihat langsung kaget dan langsung buru-buru lari saat itu juga. Si Wati yang kebingungan lihat kita lari, dia ikut lari juga sih, cuma dia masih bingung gitu. Pas kita lagi lari, kita lari nggak sambil teriak atau gimana, kita diam aja. Lari juga merasa di situ-situ aja, padahal kita lari sih, cuman merasa nggak jauh-jauh gitu dari si cewek itu. Terus si Wati bilang gini, kenapa sih lu pada lari? Kita langsung bilang sama si Wati, kamu lihat nggak tuh tadi kakinya nggak napak tahu? Hah? Kakinya nggak napak? Iya. Sambil kita lari, si Wati juga lari kencang akhirnya. Tiba-tiba dari kejauhan kita dengar wanita itu ketawa kencang banget, guys, sampai melangking banget, sampai terdengar ke langit. Perasaan kita yang sedang kencang lari tambah kencang lagi, guys, 2 kali lipat kita kencengin lari. Apalagi si Wati yang sudah tadi dengar cerita dari kita langsung lari sambil teriak curi, ya, bilang hantu kayak gitu. Kita lari pontang-panting, guys, sampai nggak mikirin itu kaki kita kesandung batu, kena ranting-ranting dahan kayu, rumput-rumput kayak gitu. Kita udah ngerasain pokoknya. Saat itu juga kita harus nyampe rumah gitu. Kalau kayaknya yang paling aman itu nyampe rumah, karena sampai sejauh 10 meter 20 meter tuh cewek masih cekikikan, dari jauh masih kedengeran, guys. Sementara di sepanjang jalan udah sepi banget, udah nggak ada suara sama sekali. Kita merasa takut di depan ada lagi si cewek itu. Kita tambah kencengin sampai kita nyampe rumah masing-masing langsung gedor-gedor pintu, dibukain sama orang tua mau marahin kita juga, ngeliat kita ketakutan jadi urung itu, guys. Langsung aku sendiri langsung ke kamar, masuk kamar, langsung pakai selimut, tutup kepala, tutup badanku, badan gemeteran sama keringat dingin ngucur gitu ya. Ya orang tua jadi ngeliatnya kayak kasihan gitu, kenapa, tapi aku nggak jawab, langsung tidur saat itu juga karena saking takutnya, guys. Yang lain juga sama kayak gitu, dan sampai tertidur pulas. Besok paginya kita ngumpul lagi tuh berempat. Kebetulan waktu itu di rumah aku ngumpul, dan orang tuaku juga, orang tua si Wati juga datang tuh. Ada apa sih tadi malam, kenapa kalian sampai gemeteran kayak gitu, kenapa?
Terus kita langsung ribut nyeritain ke orang tua gini gini gini, orang tua malah ketawa, hahaha gitu, malah rasain tuh kualat tuh, makanya nggak boleh bohong sama orang tua. Ya gitulah, sejak saat itu kita gak berani lagi tuh guys main malam-malam, apalagi sampai tengah malam jauh-jauh kayak gitu. Ya mungkin ya salah kita sendiri ya guys ya. Dan kamu tahu nggak cerita si Irma waktu di kamar mandi itu, siapa yang gedor-gedor pintu? Si Irma nyangka kita yang gedor-gedor pintu dari luar. Dia tuh cerita lagi sama kita, waktu aku di kamar mandi, siapa sih yang gedor-gedor pintu? Gak sopan banget, tahu nggak? Hah? Kita bertiga, aku, si Wati sama si Dewi tuh langsung bengong. Loh, kita nggak ada yang gedor-gedor loh. Terus siapa yang gedor-gedor? Semua pada bengong dan bertanya-tanya. Jadi kalau bukan kita atau si Irma yang gedor-gedor, terus itu siapa? Nah itu dia guys ceritaku waktu aku masih remaja. Mungkin bisa menghibur kalian. Tunggu aku bikin cerita lagi ya guys di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, bagiin boleh, dan subscribe ya guys, supaya aku lebih semangat bikin konten lagi. Oke guys, bye.